administrasi, bahkan saya bilangin nanti waktu pulang kamu cari saya datang, saya nguruskan. Saya benar-benar tulus, saya tidak ada niatan kepingin untuk mau dapat closingan dari dia, tidak ada sama sekali. Tapi dia sendiri ternyata yang ini kayaknya punyaku perlu di-upgrade ya. Iya sih, soalnya ini kekecilan, aku bilang gitu. Oh ya udahlah, aku nambah di kamu. Nah, kebanyakan saya dapat closingan itu dari seperti itu. Jadi saya bantu teman saya bantu teman saya atau apa gitu. Tapi saya bantu itu benar-benar tulus hati gitu loh ya. Dan saya memperlakukan dia seperti nasabah saya sendiri gitu. Nah dari sana itu saya dapat closingan tuh bahkan ada yang 200 juta per tahun sampai seperti itu. Saya sampai pikir, aduh Tuhan itu luar biasa ya, ternyata dengan saya itu memiliki kasih gitu seperti itu, secara nggak langsung berkat itu datang dengan sendirinya. Benar-benar closingan saya itu tidak terduga-duga gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir yang closing gede pun itu dia sebenarnya sudah closing di saya. Jadi awalnya itu saya cuma bantu. Mamanya itu saya waktu merospek anaknya, mamanya itu cuma nyeletuk. Loh, AI itu waktu tahun lalu operasi lutut itu nggak diganti loh sama Prudential Ernie. Loh, mau AI? Iya, tapi nggak usah diurus, cuma uang kecil. Loh, sorry AI, Ernie nggak mau seperti itu. Ernie juga mau tahu kenapa kok AI nggak dibayar. Kan AI sudah ikut lebih dari 2 tahun, harusnya diganti. Kalau nggak diganti, Ernie mau tahu alasannya. Karena Ernie juga mau tahu Ernie itu bekerja di perusahaan seperti apa. Nah, kebetulan minggu depannya saya ke Jakarta, saya bawa polisnya. Saya datengin ke Prudential Towers itu, habis itu saya ketemu dengan Bu Tasya, saya tanya, ternyata dicek di komputer, ternyata dibayar loh tahun lalu itu, cuma jumlahnya kecil sekali, cuma 1,5 juta, jadi dia nggak terasa. Apalagi Prudential kan kalau transfer kan nggak pernah ditulis dari PT Prudential, kan nggak pernah, jadinya dia nggak tahu. Nah, akhirnya saya kasih tahu, AI ternyata ditransfer loh AI, coba cek ya tanggal ini. Oh iya ternyata transfer ya. Oh akhirnya nggak ditransfer loh, kok bisa ya agennya, tak tanyai kok bilang nggak tahu. Katanya iya nggak tahu, pokoknya nggak ditransfer gitu. Jadi itu jangan menjadi agen yang seperti itu ya. Nanti kalau kena saya udah closing mas. Kasih pelayanan itu yang bagus. Jadi kasih pelayanan itu jangan pilih-pilih gitu loh ya. Benar-benar bantu orang tuh sepenuh hati gitu. Nah terus saya juga nggak nawarin AI-nya itu untuk closing, tiba-tiba AI-nya yang minta sendiri. Ya udah AI bikin wis 60 juta setahun lah katanya gitu. Ya udah terus tak bikinin, udah closing, udah medical, udah minta APS juga ke Jakarta, udah beres. Terus nggak taunya tiba-tiba 3 bulan kemudian saya ditelepon, saya sendiri yang ditelepon. Ernie, bisa di rumah nggak? Iya, kenapa AI? Oh enggak, AI mau nanya-nanya soal Prudential. Waduh, tak pikir popo, ini ya pasti ono sing ngaco apa ini. Terus nggak apa-apa lah, tak datengin AI. Terus tak datengin, iya AI kenapa? Enggak, AI ini mau tanya Prudential katanya ada produk baru. Iya, AI kan sudah tak jelasin ESCC. Tapi kan Ernie nggak berani nawarin karena Ernie belum training, jadi nggak tahu apa kriterianya apa-apa aja, jadi nggak berani jualan. Tapi kan AI sudah tak bilang. Oh iya. Ya AI kalau nambah bisa, ya bisa, malah lebih bagus. Soalnya kalau AI nambah, nanti medicalnya cuma sisanya aja yang kemarin AI ambil itu dari tipe 3. Oh ya udahlah. Ya wes AI coba bikin misalnya ngambil UP segini berapa. Terus tak bilangin, oh 300 juta cukup kok AI. Oh 600 saya wes enggak apa-apa. Dia bilang gini, itu 2 tahunnya tak bayar di CE 1,2 gitu. Terus akhirnya ya tak bantu, akhirnya langsung closing gitu sampai ya, aduh ini bener-bener anugerah, ini nggak ada kepintaranku. Jadi waktu saya closing di kantor itu orang-orang kan ya ada yang ngasih selamat gitu, saya tuh jalan tuh nunduk, nggak berani, soalnya takut ditanya-tanyai gitu. Oh nggak ada pinternya apa-apa gitu. Jadi tapi saya pikir ya, jadi kenapa kok bisa closing sama saya? Ternyata AI ini ditawarin sama agent Jakarta untuk nambah UP. Tapi karena dia hubungannya dekat dengan saya, dia baik, saya juga sering ke sana ke rumahnya. Terus akhirnya AI itu bilang, ya wes nggak apa-apa, tapi aku tak ngambil sama agentku, bilang gitu. Ya hoki ya berarti. Ini kok mandor ya.
ya join di Prudential bukan hanya untuk menjadi agent yang sekedar mencari income tambahan ya, itu yang perlu ditanam. Kalau cuma sekedar cari income tambahan nggak usah di Prudential, di luar-luar banyak ya. Kita join di Prudential karena kita mau mencapai AM, setuju? Setuju. Karena kita mau mencapai 100 juta per bulan, setuju? Antusias, nah antusias ini harus tetap ada ya. Gimana pun juga kita tetap harus semangat, kita harus tetap positive thinking. Dulu saya kalau waktu pertama kali jadi agent, saya telepon nasabah, terus nasabahnya nggak angkat-angkat telepon. Aku gini, paling orang ini belendok ya sama saya, nggak telepon. Seringnya itu seperti gitu. Sampai akhirnya ternyata nekat tak telepon lagi. Oh ternyata sudah ambil di orang lain gitu ya. Karena kita mikirnya itu negatif ya, mungkin orang ini gak mau diambil kita, mungkin apa loh, ya tau bener mau gak diangkat, padahal belum tentu loh teman-teman. Ternyata hal itu pernah saya terapkan di nasabah berikutnya, dia gak angkat telepon, ya gak angkat telepon terus, tapi ya boleh diteleponin terus-terusan ya, sekali gak angkat teleponnya 10 menit lagi, ojok terus-terusan sampai 5-6 kali, kadang nasabah ya belenak kayak gitu ya. Terus akhirnya 1 jam kemudian saya telepon lagi, diangkat. Halo, iya siapa ya ini ya? Loh, ternyata loh dia tidak kenal kita loh, tidak tahu loh nomor kita gitu loh. Jadi jangan negatif thinking dulu. Ternyata waktu saya parani, ternyata memang dia orang sibuk gitu loh. Teleponnya itu bunyi terus gitu. Jadi sabar aja. Kalau telepon nasabah nggak diangkat, bolehlah telepon kedua nggak diangkat, jangan langsung telepon ketiga. Tungguin 15 atau setengah jam lagi baru telepon. Kalau dia tetap nggak angkat, ya udah berarti hari itu mungkin dia lagi sibuk. Bolehlah telepon nanti sorenya, malamnya atau besoknya gitu loh. Jadi supaya nasabah itu nggak belenak gitu, pikir, iki orang ini kok ngeyel terus kayak gitu, kadang gitu ya. Tapi yang penting kita positive thinking, tahu kita ya nggak punya tujuan untuk menipu dia. Apa sih yang ditakuti? Kita loh nawarin dia proteksi, kan kita nawarkan hal bagus buat dia. Kalau dia nggak mau, ya bagi saya itu bukan penolakan, tapi suatu penundaan. Karena saya yakin kalau pelayanan kita bagus, kalau cara kita menawarkan bagus, dia pasti closing kok. Kapan pun boleh ditunggu lah. Walaupun dia sudah punya polis, tapi saya yakin tiap orang tuh pasti akan upgrade polisnya gitu. Ya jadi sabar aja. Saya banyak kok nasabah yang closing tuh baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan teman baik saya itu 3,5 tahun baru akhirnya closing. Saya ganti proposal itu setiap tahun nomornya ganti-ganti terus. Sampai terakhir itu tak parani di rumah ini, tak bawa no makanan, tak ewangi kora-kora, baru akhirnya. Iya benar, sampai kayak gitu. Tapi saya nggak kayak pura-pura tok ya. Jangan pura-pura tok habis closing terus ngeplas ditinggal hilang. Enggak, saya tetap jaga hubungan baik ya. Saya belajar dari Pak Johnny Johnson ya. Saya banyak beli makanan, tak kasih ini gini. Dan rumahmu di mana tak kasih? Ya, kalau kita itu antusias, kita itu exciting dalam menjalani pekerjaan kita, secara nggak langsung kita itu akan memberikan energi positif di orang-orang yang sekeliling kita. Benar loh itu. Ya, jadi untuk agen-agen baru, untuk proses presentasi pun, saya itu saya ngajarin agen-agen saya itu harus punya penekanan gitu ya. Jadi jangan suara itu rata atau kan sampai dengar orang tuh ngantuk akhirnya apa ya gitu. Jangan buat gitu. Saya biasanya akan kalau presentasi saya itu akan ajak calon nasabah saya itu untuk berdialog. Jadi kadang saya buat pertanyaan-pertanyaan yang harusnya dia itu bisa merespon. Nah dari sana kita bisa kelihatan gitu ya, dia itu meresponnya itu gimana terhadap kita. Dan kebanyakan saya kalau presentasi itu pasti nasabah saya itu pasti dengerin gitu. Karena saya kalau presentasi, saya kalau ngomong di depan gini kan kelihatannya kan kalem gitu. Tapi saya kalau presentasi enggak loh. Saya bersemangat loh, bener-bener bersemangat. Karena ya itu modalnya, kita tuh harus percaya. Nah kalau kita nerangno itu jelas presentasi kita nggak semangat, orang nggak percaya dengan produk kita. Kita itu harus bisa membuat mana penekanan sehingga produk kita ini meyakinkan dan kelihatan kalau kita ini menguasai apa yang kita terangkan, bukan cuma sekedar hafalan gitu. Saya dulu belajar presentasi
gak cuman 10 atau 20, karena saya orangnya agak lelet, agak lemah nangkepnya. Saya tuh belajar sampai 50 kali. Barusan saya bisa presentasi dengan baik. Ya, jadi kalau untuk agent-agent yang baru biasa, terus gak apa-apa lah, gak usah Pak Ali ya, aku ya bisa closing. Ya, saya tahu memang gak pakai Pak Ali pun juga bisa closing, tapi harus menguasai Pak Ali, gitu loh. Karena gak mungkin Prudential itu menciptakan presentasi Pak Ali kalau presentasi itu udah ada hebatnya, gitu loh. Presentasi Pak Ali itu luar biasa loh. Jadi kadang kita memang gak pakai Pak Ali, tapi kita harus siap kalau suatu saat ada orang yang gak ngerti tentang rekening Pak Ali, terus dia tanya, gimana sih produk Prudential? Ayo jelaskannya gimana? Kalau jelaskan sama nasabah yang sudah pernah diprospek sama agent Prudential, gampang aja, nggak usah pakai rekening A, rekening B, bisa. Tapi kalau orang yang nggak tahu produknya Prudential itu seperti apa, kita harus menguasai loh Pak Ali itu. Jadi jangan pikir, aku belajar Pak Ali 10 kali udah hafal loh, inget toh, saya aja lebih dari 50 kali baru hafal gitu loh. Jadi harus bisa gitu ya. Yang penting kita itu tetap exciting ya, punya ambisi, exciting. Nah sekarang dalam kalau sebagai leader dalam merekrut agent juga gitu ya, itu perlu sekali loh kita itu antusias gitu ya. Karena kalau lihat leadernya loyo ngeleprek gitu ya, males ya. Tapi kalau lihat seperti Ibu Ida, Pak Joni, ini kan mau semangat terus. Ida lagi. Disiplin. Siapa teman-teman yang di sini yang sudah tahu besok hari Selasa tujuannya mau kemana aja? Yang sudah ada jadwal? Siapa yang buat jadwal? Yang lain gimana buat jadwalnya? Nanti malam. Tapi ini bener loh teman-teman. Saya ini orangnya kan saya bilang dulu saya itu keminter ya toh. Saya pikir semua itu bisa. Wes pokoknya tak eling-eling, ternyata nggak bisa. Kadang kita itu apa ya? Ngenteng no. Wes nggak apa-apa lah, nggak usah. Ternyata kalau kita mau belajar untuk bikin jadwal, dicatat. Saya di mobil selalu setiap post-it ya. Jadi langsung tak catat gitu, besok mau kemana, besok mau kemana. Sampai kadang 1 minggu itu post-itnya itu mau nempel-nempel hari Selasa, apa Rabu, apa Kamis, apa. Saya paling nggak minim itu harus bikin 5. Nggak tahu nganter polis, nggak tahu ngajar. Kalau saya ya ngajari agent, ketemu rekrut atau ketemu nasabah atau bahkan kadang cuma sekedar makan siang sama nasabah saya, itu saya taruh dalam jadwal. Jangan mengentengkan, Allah makan siang ya lu santai-santai ya lu ke TP. Lu enggak loh, saya makan siang itu kan juga untuk cari referensi, atau saya tanya-tanyain dia, mungkin aja ada teman atau saudaranya yang ya mungkin pekerjaannya gimana yang bisa saya rekrut. Kan itu juga termasuk apa ya, di dalam jadwal saya itu kan juga boleh diprioritaskan gitu loh, nggak cuma sekedar jalan-jalan ke TP gitu ya. Nah, mulai sekarang coba lakukan cobaan yang nggak pernah bikin jadwal ya. Rajin loh, 1 minggu aja, 1 minggu, nggak usah panjang-panjang, 1 minggu sih. Pokoknya bikinin jadwal. Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa, Sabtu apa. Saya nggak tahu, nggak apa-apa. Kosong mana disik. Pokoknya minim tuh harus 5. Jadi sudah tahu, oh ya mungkin kemarin ada nasabah yang bilang Jumat aja, tulisan Jumat mau ketemu siapa, jam biro, tulisan. Percaya saya dalam 1 minggu itu pasti ada hasil. Kalau sudah 1 minggu ada hasil, ya berarti minggu depannya ya lakukan lagi gitu. Saya dulu mau memulai bikin jadwal ini kira-kira 1 tahun baru mau. Karena saya keminter, karena saya pikir saya pinter, nggak usah pakai jadwalan. Ternyata beda loh. Dengan ada jadwal, kita mau nggak mau kita itu lebih disiplin, dan akhirnya itu menjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, enak. Karena apa? Kalau kita sudah biasa, kayak contohnya liburan Lebaran ya. Begitu mau mulai lagi masuk kerja, males saya setengah mati ya. Mau kerja tuh, males orang. Ya karena kita sudah kebiasaan, nggak ada jadwal gitu. Memang memulai itu nggak gampang, tapi kalau sudah dijalani, sudah menjadi kebiasaan, enak. Hidup itu lebih teratur gitu. Pasti ada hasil, pasti itu nggak mungkin nggak. Cobaan. Yang penting tuh cobaan.
mulai malam ini bikin jadwal untuk besok. Ojo, hari ini buat jadwalnya ya hari ini. Jangan, hari ini buatin jadwal untuk besok, besok untuk lusa, dan seterusnya. 1 minggu aja dulu, nanti lah pasti ada hasilnya. Ya. Disiplin waktu. Konsisten dalam melakukan. Be on time ya. Kalau misalnya datang ke rumah nasabah, itu kalau bilang jam berapa. Kalau saya bilang kalau saya datang ke rumahnya jam 12, saya pasti jam 12 kurang 10 saya sudah ada di depan rumahnya. Tapi saya di dalam mobil dulu, tak tenang nodisi, tak berdoa dulu. Karena kalau kita nggak berdoa ya, aku biasanya ngomongnya itu ngelantur, nggak tahu ngomongnya sampai kemana-mana. Tapi kalau kita berdoa dulu, karena saya sudah terbiasa ya, kalau setiap datang ke rumah nasabah atau apapun saya selalu berdoa dulu. Itu jalan yang kita pilih ya, walaupun salah, pasti itu ternyata memberi dampak yang baik di kemudian hari gitu loh. Jadi walaupun saya hari ini ngambil keputusan salah, ternyata itu ada rentetannya nanti di 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan mungkin berbulan-bulan. Nanti saya mengalami hal baik apa. Terus saya baru kepikir, oh iya ya, dulu ini hal ini itu akibatnya dari ini seperti itu. Jadi percaya. Kalau dengan doa, hal yang terjadi baik atau buruk itu hasilnya pasti baik, gitu. Jadi jangan sepelekan doa. Doa itu luar biasa, gitu ya. Kalau saya pernah dalam 1 hari janjian sama 3 orang itu mau closing semua, itu ngejar bonansa waktu dulu tahun lalu ya, ngejar bonansa. 3 hal itu berbarengan semua. Kepala saya itu mau pecah. Saya tuh sampai mau teriak gitu loh gimana. Tapi ternyata dengan doa semua itu beres semua. Rasanya itu nggak masuk akal, nggak bisa saya ceritakan di sini karena mujizat, kayaknya itu mujizat gitu loh. Karena nasabah yang satu bilang nggak bisa loh Erni, saya cuma bisanya jam 1. Kalau lebih dari itu saya pergi. Yang satunya ini bilang nggak bisa loh, karena salah satu aku harus berangkat loh ya pergi luar kota. Yang satunya ini ngomong juga harus jam 1. Itu 3 orang berbarengan. Tapi ternyata dengan doa semua itu berjalan lancar. Ada yang situ ini ketahan nggak jadi pergi. Jadi akhirnya semua itu klop. Dalam 1 hari 3 itu terselesaikan, saya bisa closing gitu loh. Doa itu luar biasa. Ya, jangan sepelekan doa gitu ya. Kerja keras di atas rata-rata. Nah, kadang ada orang pikir, wah orang itu hebat ya, bisa closing segini. Loh sebenarnya ya, bagi saya tidak ada orang hebat lah. Orang itu, kenapa orang itu bisa kelihatan hebat? Kalian harus tahu proses yang dijalani itu tidak gampang, tidak seperti yang kalian lakukan. Saya tuh sering ya, saya bangun pagi jam 4:30 sudah harus bangun karena nasabah minta jam 6 sudah medical. Saya ini orangnya on time sekali. Kalau nasabah bilang jam 6 saya ketemu di laboratorium, saya paling enggak jam 6 kurang 15 tuh paling elek saya harus ada di sana. Karena saya nggak mau nasabah itu nunggu. Saya maunya saya yang menyiapkan semua, nasabah datang langsung tinggal enak kok. Ya seperti itu. Jadi saya tuh pernah bangun 4:30 tuh sikat gigi tuh sampai nangis. Oh, orang Ida tidur. Ada tidur, aku harus bangun, harus gini. Terus kadang saya tuh ya gitu, kadang medical, banyak nasabah yang medical pagi, saya pulang tuh saya harus di rumah sakit sampai kadang jam 11, jam 12 malam, sampai seperti itu. Capek sekali, capek. Tapi saya merasa worth it gitu ya, saya happy. Walaupun saya capek, tapi saya tuh berkarya itu bukan buat diri sendiri, bukan untuk keuntungan diri sendiri, tapi saya tuh banyak membantu orang. Saya tuh sampai bersyukur, saya kadang tuh kalau nyetir pulang tuh sampai berdoa tuh nangis. Maksudnya, aduh Tuhan, maksudnya betapa indahnya hidup ini. Ternyata saya tuh bisa berguna ya buat orang lain. Ternyata saya tuh bisa melayani orang lain tuh dengan baik, tidak seperti orang-orang yang melayani gitu ya. Nah, saya tuh seringnya, saya kalau merospek orang, closing nggak closing, saya pasti berdoa gitu. Karena saya percaya saya sudah melakukan yang terbaik. Nanti untuk seterusnya biar Tuhan itu yang akan memberikan berkat atau enggak itu nanti Tuhan yang putuskan gitu. Saya pernah closing juga 1M, sudah tanda tangan, SPAJ sudah tanda tangan, KTP sudah ada, habis gitu orangnya batal. Tapi saya nggak sampai ngamuk atau apa ya, enggak, saya
di mobil ya saya berdoa, Tuhan terima kasih saya sudah mendapatkan berkat hari ini. Tapi saya percaya kalau memang ini kehendak Tuhan, orangnya besok itu pasti transfer atau apa, pasti jalannya enak. Tapi kalaupun memang Tuhan tidak mengizinkan, kalau seakan-akan ini saya yang memaksa, saya nggak berani, biar kehendak Tuhan aja yang terjadi. Dan waktu orangnya batal itu hati ini tenang kok, nggak sampai mangkel, nggak sampai, karena yang dulu saya alami kalau saya nggak berdoa ya, kalau saya ditolak orang, saya down. Kalau saya down, saya mantel, saya gini pikirannya, gendeng, aku bisa pengusaha jadi bos, tak ingin ngemis-ngemis, gak usah merospek lagi. Nah, itu loh, kalau kita nggak berdoa seperti itu, pikiran buruk itu terus masuk di kepala. Gitu. Tapi kalau kita berdoa, pikiran positif itu tetap terus ada. Jadi walaupun ditolak orang 1M itu besar ya, FBI kemarin dihitung itu 75 juta ya. Tapi tidak apa-apa Tuhan, saya tidak dapat berkat ini, saya percaya Tuhan pasti kasih berkat yang lebih. Nggak taunya yaitu saya closingan yang FBI 330 juta itu. Amin. Putuskan perubahan dalam hidup ini, buat goal mulai sekarang dan lakukan. Ya. Selamat pagi. Tanya jawab. Ya, Sampai jam ada 12. sesi tanya jawab. Kamu nih. Maksimal 3 orang, 3 pertanyaan. Ya, mari Hera. Tadi kan Mbak itu lulus ke nasabah, sudah itu sudah berlaku nggak Pak?